Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Nah, mungkin menambahkan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu semua, karena kan sebetulnya kalau dari sisi pendanaan itu ngunci gitu ya. Karena kan dia di kuncian di belakang ya. Kalau uang bukan segalanya, berarti sebetulnya segalanya adalah tata kelola. Kata kuncinya itu tata kelola ya. Nah, tata kelola itu nanti ada dua turunan, tata uang dan tata ruang. Nah, kalau kita bicara tata ruang, tentu kita bicara rezimnya RT/RW, RZTP 3K, kemudian rezimnya RT/RD dan sebagainya. Nah, kami akan bergerak dari sisi tata uangnya gitu. Nah, cuman kembali lagi persoalannya tadi, bahwa tata uang itu kan dari sisi hulunya, ketika kemudian nanti skema pendanaan itu dari sisi hilir. Nah, tapi ingat bahwa sebanyak apapun kita menggelontorkan uang, kalau di hulunya tadi nggak dibenerin ya sama saja gitu, istilahnya ngaramin air laut. Makanya dalam beberapa dekade terakhir kami suka bergerak dari sisi hulunya dulu nih, bukan hanya sekedar beresin di hilirnya. Karena apa ya? Karena kalau hilirnya terus digerojokin ya, terus ditambah, dibikin skema yang seperti apapun, selama di hulunya nggak dibenerin, tata kelolanya nggak dibenerin, itu nggak akan pernah beres. Apalagi kalau kita bicara kerentanan nih, kalau kita dalam dimensi climate change itu kan sebenarnya dibagi dua ya, ada mitigasi, ada adaptasi. Mitigasi itu artinya kita mengurangi kerusakan, jadi to mitigate. Indikatornya apa? Penurunan emisi gas rumah kaca, clear itu, jelas itu. Makanya kalau semua yang terkait dengan kegiatan mitigasi itu biasanya measurement-nya lebih gampang, karena dampaknya terukur. Ya, proyeknya juga pasti biasanya lebih besar nih, tangible, bisa dilihat, terwujud itu, wujudnya tuh fisiknya jelas. Beda dengan kegiatan adaptasi. Adaptasi itu kan resiliensi, vulnerability, kemudian bagaimana masyarakat terdampak, masyarakat pesisir dan sebagainya, yang memang lintasan sektoralnya itu lebih banyak, cross cutting isunya lebih banyak, sehingga memang kalau kita mengistilahkan dimensinya itu lebih laten, lebih sulit untuk diprediksi. Jadi bicara dampak adaptasi dengan mitigasi itu agak dimensinya sangat berbeda gitu. Cuman yang perlu dipahami bahwa namanya adaptasi. Adaptasi itu kan untuk adapt atas suatu kondisi yang sudah rusak. Gitu. Beda dengan mitigasi. Kalau mitigasi itu dia mungkin sedang menuju kerusakan, makanya dimitigate supaya bisa dipulihkan atau dia dikurangi. Gitu. Tapi kalau adaptasi biasanya dia sudah rusak, kemudian kita kita beradaptasi gitu. Nah, itu yang sudah dikomitmenkan oleh pemerintah ya. Dan pemerintah memang komitmennya luar biasa. Apalagi kalau kita bicara ekosistem di lowland. Tadi kan Bu Prof secara gamblang sudah menjelaskan ya, Bapak Ibu pembicara sebelumnya sudah menerangkan, termasuk Pak Dirjen tadi sudah bicara masalah mangrove ya. Kalau kita bicara mangrove, peatland, kemudian swamp ya, rawa-rawa, itu masuk di dalam kategori manajemen lowland, dataran rendah gitu ya. Nah, lowland ini sayangnya Indonesia itu dari Sumatera ya, hampir sebagian besar semua wilayah di Indonesia itu masuk kategori lowland ini. Jadi kalau kita bisa dilihat ya, semua pesisir Sumatera itu ya, Riau, Jambi, Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan yang di sini, ya, kemudian Papua, itu masuk kategori lowland. Lowland tadi bicaranya mangrove, bicaranya peatland, kemudian bicaranya swamp. Nah, lowland ini memang pertempurannya luar biasa. Karena apa? Hampir semua kepentingan itu ada di lowland. Ya, lowland ini untuk pemukiman, untuk industri, kemudian untuk konservasi dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat hampir sebetulnya ya, semua lowland ini memang jadi incaran, sehingga land conversion rate-nya memang tinggi sekali. Dan sayangnya semua daerah yang di lowland ini kok ya kebanyakan itu justru masih belum bisa mengoptimalkan potensi. Jadi kalau kita lihat PDRB dari daerah-daerah yang ada di lowland, itu masih agak tertinggal dengan daerah yang di hinterland-nya atau di middleland-nya. Nah, ini sesuatu yang menarik untuk kita kupas gitu ya. Karena apa?
sebenarnya kalau bicara di lowland itu luar biasa potensinya. Kita bicara mungkin dari aspek benefitnya itu dahsyat sekali, ya. Kemudian dari aspek kesuburannya juga bagus sekali. Tapi dari sisi pertumbuhannya, PDRB-nya itu malah jauh tertinggal daripada daerah yang middleland dan upperland-nya. Nah, ini yang harus dipahami ya. Apalagi kemudian kalau kita bicara daerah lowland itu menyimpan dampak disaster yang luar biasa. Kita bisa bandingkan misalnya kebakaran hutan di peatland dengan kebakaran hutan di hutan biasa, itu kan dampaknya luar biasa. Kalau ingat kemarin ya, yang kebakaran 2019 di Jambi di Desa Kumpeng itu yang sampai siang jadi malam, itu kan memang artinya kita harus benar-benar jagain lowland ini. Karena apa? Karena lowland ini sesuatu banget gitu ya. Dan cilakanya adalah 70% daerah di Sumatera, kemudian di Kalimantan, di Papua itu adalah dataran lowland. Dan ini memang tantangan kita ya. Apalagi kemudian kita menghadapi proses ini. Jadi sejarah lowland itu sudah sejak lama gitu, kita bicara pertama kali eksplorasi dan eksploitasi, kemudian masuk proses desentralisasi, transmigrasi, kemudian plantation, kalau dulu ada rubber company, rubber post, sampai mega rice project dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipikirkan ya. Perlu dipikirkan bagaimana kemudian kita punya tantangan, punya komitmen, di sisi lain ada kebutuhan, ada kebijakan, ada policy, ada support. Apalagi kita bicara net zero emisi, kita bicara NDC yang sudah di-update bulan Juli kemarin ya. Kemudian kita bicara penguatan NDC kita, karena kalau di dalam updating NDC itu aspek adaptasinya justru dikuatin. Jadi kalau dibandingkan dengan NDC yang sebelumnya, updated NDC 2030 itu memberikan dorongan yang lebih pada isu adaptasi, itu satu, kemudian menambahkan isu kelautan perikanan, itu elemen yang paling penting ya, dan kemudian menambahkan mid of implementasi dengan mengubah CM2-nya. Kita bicara CM2 itu counter measurement untuk yang target penurunan yang 41%, artinya bagaimana kemudian pemerintah banyak melakukan inovasi di dalam pemanfaatan dana-dana non-pemerintah, ya, non-publik. Karena apa? Karena ini yang sebetulnya perlu kita ubah paradigmanya ya, bahwa ketika kita bicara isu pendanaan, ya tadi meskipun dana bukan segalanya, tapi segalanya butuh dana, tapi jangan sampai kemudian kita hanya bergantung pada dana publik. Dana publik itu apa sih? Ini, jangan hanya bicaranya APBN lagi, APBD lagi, APBN lagi, APBD, APBN, APBD, dan seterusnya. Kita perlu ingat bahwa kapasitas APBN, APBD itu terbatas. Sementara urusan kita tuh banyak banget, urusan pemerintah tuh banyak banget ya, Mas Dani paham banget nih. Kalau bicara urusan, daerah itu ada 11 urusan. Kalau bicara desa mungkin hampir sama lah ya kalau dengan daerah. Nah, dari 11 urusan itu bayangkan kalau pendekatannya masih konvensional, tradisional, mementingkan ego sektoral masing-masing, padahal semua sektor itu merasa dirinya paling penting gitu loh. Saya hari Senin jadi orang kehutanan, datang ke Mas Dani, minta anggaran, pendekatannya ego sektoral, pokoknya kasih dana paling besar untuk kehutanan. Kenapa? Karena kehutanan ini yang paling penting. Nanti saya ganti baju hari Selasa dan jadi orang energi, datang ke Mas Dani, ngomongnya sama lagi. Nanti hari Rabu jadi orang gender, hari Kamis jadi orang transmigrasi, hari Jumat jadi orang yang... Jadi semua urusan itu kemudian pendekatannya sektoral. Padahal semua sektoral itu pakai kacamata Buddha merasa dirinya sektornya lah yang paling penting. Nah, lebih cilakannya lagi, semua ukuran kinerja itu dilekatkan dengan kenaikan anggaran. Seolah-olah kalau anggarannya turun, pasti kinerjanya turun. Nah, ini yang agak repot. Nah, ini yang harus kita ubah paradigmanya. Jangan kemudian pendekatannya ini, ya pendekatannya harus kita reform nih. Jangan selalu bicaranya cost center, tapi bagaimana kemudian kita bertransformasi bahwa bisa kok yang namanya konservasi, ya isu-isu penyelamatan sumber daya alam itu justru menjadi benefit center gitu ya, menjadi opsi sumber-sumber pertumbuhan masa depan. Ya, karena ketika bicara pandemi, sumber-sumber pertumbuhan konvensional itu stuck. Gitu. Jadi ya harus diubah paradigmanya, jangan konservasi itu melulu bicaranya belanja. Ya, tapi bagaimana kemudian ya dorongan yang kita jalankan adalah kalau kita menjaga lingkungan,
kalau kita melakukan konservasi itu bisa menjadi ya benefit center. Kami tidak hanya bicara profit, tapi benefit. Ya, benefit ini beyond dari profit. Bahwa masyarakat itu bisa sejahtera bareng dengan saling menjaga konservasi. Dan ini yang akan mengubah paradigma bahwa kita tidak melulu hanya menunggu dana publik. Karena bicara kapasitas dana publik, kami melakukan penghitungan dengan skema climate budgeting. Ya, tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan, climate budgeting ini sudah dimulai sejak 2015, mulai dari pusat, kemudian mulai masuk ke daerah. Ya, nanti akan menarik kalau kita juga melakukan praktek climate budgeting atau tematik budgeting termasuk isu SDGs di desa. Nanti kita akan bedah. Ya, kita akan bedah 79.000 desa misalnya. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan pembedahan ya dana APBD, APBD provinsi, APBD daerah, APBD desa, bahwa sebenarnya kalau kita punya satu isu bersama, kemudian APBD dana pemerintah itu memberikan support, ketika kemudian kita bedah berapa sebetulnya terkait dengan kegiatan inti, berapa terkait dengan support belanja hore-horenya saja, kita punya pemetaan yang baik. Karena ketika kemudian kita bisa melakukan praktek pemetaan, ya nanti kita bisa menjelaskan kenapa sih anggaran pemerintah untuk satu tematik itu menjadi mahal sekali. Menjadi mahal ya karena kalau kita bicara persentase belanja supportnya terlalu besar dibandingkan belanja intinya. Jadi untuk menurunkan satu emisi gas rumah kaca, atau untuk menurunkan 1%, atau untuk meningkatkan 1% resiliensi indeks, pemerintah itu butuh anggaran besar sekali, mahal banget. Karena apa? Karena belanja supportnya terlalu gede. Nah, bagaimana untuk mencegah supaya belanja supportnya ini nggak terlalu besar? Ya itu yang kemudian kita deteksi dengan budgeting. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa kapasitas pendanaan pemerintah itu menjadi 30%. Artinya apa? Ya itu sisa dari skema ekonominya pasti ya dari perusahaan, private company, kemudian dari teman-teman NGO, dari internasional dan sebagainya. Tapi intinya adalah kita harus merubah paradigma bahwa jangan hanya bergantung dari APBN. Ya, kemudian jangan hanya mengandalkan kapasitas pendanaan pemerintah. Dan harus berubah dari yang cost center menjadi benefit center. Karena sebenarnya di situ reform yang akan dimunculkan bahwa konservasi itu membawa banyak berkah loh. Justru bukan hanya bicaranya belanja. Nah, tapi pemerintah juga terus melakukan reform secara internal gitu, meskipun memang tidak terlihat di luar ya. Ini kan beda dengan yang teriak-teriak di luar ya. Yang namanya reform pemerintah secara internal itu memang jauh dari pemberitaan, jalan sunyi ya, tapi jangan salah, tantangannya justru lebih besar. Nah, ini yang coba terus kita perbaiki ya, misalnya dana BR. Ini kalau bicara isu di level kehutanan, kemudian termasuk BAK. Nah, kalau bicara yang adaptasi tadi kan ini untuk yang 2022 itu kita bisa lihat misalnya dari masyarakat pesisir ya, karena kalau kita bicara 3T itu pasti selalu jadi prioritas utama. Nah, kalau kita bicara masyarakat pesisir, kemudian proses adaptasi, itu bisa dari sisi lingkungan hidup, kemudian bisa dari yang kelautan perikanan, bisa dari yang pertanian, bisa dari kehutanan dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bicara menu dari kalau ini lingkungan hidup, mungkin yang lebih pas menu dari kehutanan ya. Menu kehutanan itu kita bicaranya adalah mangrove, hutan rakyat, kemudian sarana di sumber resapan dan sebagainya. Nah, nanti juga bisa dilihat dari sisi kelautan dan perikanannya gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita bicara dari sisi dana insentif daerah. Nah, ini sebenarnya agak menarik ya, ketika kemudian sejak 2019 sebetulnya pemerintah sudah menambah alokasi DID. Ini mulai masuk ke bisnis lingkungan gitu ya, karena di sini sudah ada yang terkait dengan isu pengelolaan sampah. Nah, jadi kalau sejak 2019 daerah-daerah yang bisa mengelola sampahnya dengan baik itu dapat insentif gitu. Nah, tapi sayangnya ini belum dipahami secara menyeluruh oleh daerah, khususnya yang di desa juga ya. Karena kalau dilihat dari pemenang-pemenangnya, kita itu punya 560 daerah.
37 provinsi, tapi pemenangnya nggak lebih dari 15-16 daerah. Nah, ini mungkin yang perlu disosialisasikan lagi ke depannya. Karena apa? Di 2022 itu DID pengelolaan sampah itu sepertinya sedang paripurna dengan DPR, tapi bismillah insya Allah mudah-mudahan bisa diperluas menjadi DID kinerja lingkungan hidup dan kehutanan. Itu. Nah, kalau kita lihat misalnya yang terkait dengan pesisir ya, masyarakat pesisir, proses adaptasi, kalau yang secara langsung ya spesifik mungkin belum ada, tapi itu bisa didorong gitu ya, bisa didorong karena dulu sebetulnya dengan teman-teman KKP kami mencoba di sini ada Doro Kanjeng Pitwi tadi dulu sedang mencoba dengan KKP itu DID pengelolaan konservasi beruang laut. Nah, cuman nggak tahu akhir dari perjalanannya seperti apa ya. Tapi ini adalah potensi-potensi yang sebenarnya bisa kita terus jalankan, termasuk pemanfaatan dana desa. Nah, kalau dana desa kan ini di tempat Pak Dhani menjadi kuncinya ya. Nah, cuman kalau boleh dibikin roadmap-nya sebetulnya prosesnya seperti ini. Kita bicara perbaikan dari sisi tata kelola tadi dengan RPJMD yang hijau dan berketahanan bencana. Kita punya proses pilkada langsung 2020, ada 270 daerah. Nah, itu yang harusnya kita treatment dan alhamdulillah kita sudah melakukan banyak intervensi. Kemudian proses implementasinya, kita bicara APBD hijau dan berketahanan, itu dengan yang climate tadi. Kemudian ada inisiasi EFT ya, TAPE, ini kebetulan kami yang menciptakan. Kemudian bagaimana konversi dengan PES, ya termasuk integrasi TAPE dengan DR dan TAPE dengan PES. Nah, kalau kita bicara implementasi dengan RPJMD-nya ini, baru nanti kita bicara ekspansinya. Bicara ekspansi itu kan kita bicara ekstensifikasi sumber pendanaan non-APBD, non-government. Nah, tapi jangan lupa, sebagai birokrat, biasanya kita hanya terjebak di proses ini. Kita sudah habis-habisan bikin inovasi, tapi setelah inovasinya jadi, terus selesai gitu. Padahal itu yang harusnya dijual. Dalam tanda petik, dikomunikasikan dengan seluruh aktor, termasuk dunia internasional. Dan platform ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Kebetulan tahun depan kita akan menjalankan G20 presidensi keketuaan Indonesia. Isu utamanya ada investasi ramah lingkungan, keberlanjutan. Kemudian kebetulan kami adalah ketua koalisi Finance Minister untuk Climate Action sampai 2023. Jadi Bu Menteri Keuangan itu terpilih menjadi koalisi Finance Minister for Climate Action. Bulan depan kami akan bicara juga di COP26 ya, akhir bulan ini ya, untuk pertemuan UNFCCC termasuk yang Green Climate Fund. Nah, ini yang kemudian coba kita terus dorong ya. Pertama dengan RPJMD-nya mudah-mudahan bisa dimunculkan indikator-indikator terkait dengan adaptasi, mitigasi, supaya jangan hanya bicara indikator yang business as usual ini. Kemudian dari sisi penganggaran tadi climate budgeting, kemudian TAPE, ya, kemudian ini BPDLH termasuk yang terbaru ya, karena pajak karbon sudah disepakati ya, kemudian kita akan masuk ke era ETS ya, emission trading system untuk carbon pricing ya, ini carbon pricing nilai ekonomi karbon. Kemudian ini ada RBP, result based payment ya, kemudian ini adalah sukuk pemerintah yang juga bisa dimanfaatkan, tapi sayangnya bentuk komunikasinya mungkin perlu kita tingkatkan terus ke depannya ya. Kemudian yang ini coba kami tawarkan juga platform SDG 1 ya, karena kemarin Michael Bloomberg yang sekarang banyak mengelola dana filantropi lewat Bloomberg Filantropi itu MOU dengan PT SMI ya. PT SMI ini kan SPP-nya Ministry of Finance. Nah, kemudian mereka menjalankan platform SDG 1 dan salah satu yang disasar adalah meningkatkan resiliensi masyarakat di daerah pesisir. Ya, termasuk kita bulan lalu menerbitkan SDG bond pertama di Indonesia. Mungkin salah satu yang pertama di Asia. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya coba kita terus dorong supaya kita jangan melulu hanya bicaranya APBN APBD. Termasuk yang GCF ya, teman-teman di APK kan juga sudah dalam proses ya, meskipun memang berat. Terasa berat iya banget. Tapi bayangkan kalau kita terbiasa dengan yang paling berat, yang di bawahnya berat ini kan jadi terlampaui gitu. Nah, kalau bicara isu adaptasi, nah ini silakan tinggal di tik mana yang
kira-kira teman-teman di daerah ini punya kekuatan, dan disinilah yang tadi Mas Dhani sampaikan, perlunya kolaborasi nyata antar semua pemangku kepentingan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat sipil, teman-teman CSO, kemudian teman-teman akademisi untuk bersatu padu ya, bekerja untuk meraih GCF ini. Karena GCF ini memang duitnya nggak main-main gitu, tapi memang berat banget gitu. Ya, tapi ya dengan kita bekerja terbiasa dengan yang berat ini kan yang di tengah-tengah itu biasanya akan terlampaui. Itu saja mungkin Mas Dhani tadi sudah di-warning. Terima kasih. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.